Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yipta Setiawan Krisgunadi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 30 Desember 2025. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini sebelum kami melakukan berbagai aktivitas dan pelayanan kami akan sejenak mendengarkan sabda-Mu. Mohon Roh Kudus memimpin setiap kami agar dapat memahami dan melakukan sabda-Mu untuk menjadi bekal bagi kami dalam mengakhiri tahun 2025 ini dan nanti menjalani tahun 2026 yang akan segera datang dengan sikap iman yang benar. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Saya akan membacakan surat 2 Korintus pasal 1 ayat 10 yang akan menjadi dasar untuk renungan pagi ini. Tertulis sebagai berikut. Ia telah dan akan menyelamatkan kami dari kematian yang begitu ngeri. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara-saudara, renungan pagi ini saya beri tema Tuhan akan menyelamatkan lagi. Hari ini adalah tanggal 30 Desember 2025. Artinya tahun 2025 sudah hampir berakhir. Tinggal hari ini dan besok, hari Rabu. Saya mau bertanya, bagaimana tahun yang hampir berlalu ini bagi saudara-saudara? Ada pertanyaan yang dibuat oleh seorang pendeta terkait dengan tahun yang akan berlalu begini, yang akan saya kutip dan saya tanyakan kepada saudara-saudara sekalian. Bila sebuah lukisan, apakah ia lukisan yang ceria dengan warna-warna menyala, atau sebuah lukisan haru didominasi oleh warna hitam dan kelabu? Bila sebuah sajak, apakah ia merupakan sebuah elegi yang manis atau merupakan sebuah balada yang getir? Bila sebuah drama dan Anda sutradaranya, drama macam apa yang Anda pentaskan? Sebuah komedi yang riang atau sebuah tragedi yang pilu? Bila hari ini menutup buku, apa hasil yang Anda peroleh? Minus atau surplus? Saldo atau defisit? Untung atau rugi? Nah, yang mana, saudara-saudara? Ceria atau kelabu? Manis atau getir? Riang atau pilu? Untung atau rugi? Puas atau kecewa? Sukses atau gagal? Namun, saya rasa ada yang jauh lebih penting dari itu semua, yaitu apapun yang terjadi di tahun yang hampir berlalu ini, apapun arti tahun tersebut bagi saudara-saudara, yang terpenting adalah saudara-saudara, ya, kita semua telah disertai dan dihantar oleh Allah sampai dengan hari ini, sampai titik ini, dan kita masih bisa berdiri serta melangkah. Dan itu artinya kita masih punya kesempatan untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Tahun yang baru yang akan kita masuki lebih baik dari tahun yang akan berlalu ini. Terlebih karena masih ada Tuhan yang telah dan akan tetap serta terus menyertai kita, sumber pengharapan kita. Rasul Paulus punya pengalaman hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ia pernah menjalani masa hidup yang sangat berat, sesuatu terjadi padanya dan hampir tak tertanggungan lagi olehnya. Paulus tidak menceritakan secara terperinci kehidupan seperti apa yang ia alami dan penderitaan seperti apa yang menerpanya. Yang pasti, di dalam surat 2 Korintus pasal 1 tadi di ayat 8 dan 9, ia menjelaskan, berada dalam penderitaan yang begitu berat, dan dalam situasi bahaya yang bisa mendatangkan kematian. Ia merasa tidak ada jalan untuk melepaskan diri. Bahkan Paulus sampai menyebutkan situasinya pada saat itu di ayat 8. Kami telah putus asa mengenai hidup kami.
Dari hal ini tergambar betapa beratnya kehidupan yang harus dihadapi dan dijalani oleh Paulus. Namun entah apa yang terjadi kemudian, yang jelas ia terluput dari situasi maut tersebut. Dan ia melihat Allah di balik semua peristiwa itu, bahwa Allah yang telah membuatnya selamat dari penderitaan dan dari situasi bahaya itu. Kehidupan yang berat itu justru menghasilkan iman yang semakin teguh pada diri Paulus. Kalau Allah dapat membuatnya mampu menjalani kehidupannya yang sangat berat seperti itu di masa lalu, maka Allah pun akan dapat membuatnya mampu menjalani kehidupannya ke depan, apapun yang terjadi. Pengalaman diselamatkan oleh Allah di masa hidup yang sangat berat di masa lalu itu membuatnya berani berharap bahwa di masa depan Allah pasti akan menyelamatkannya lagi. Karena itulah di ayat 10, dengan penuh iman Paulus menyatakan dengan tegas, Ia, Allah, telah dan akan menyelamatkan kami dari kematian yang begitu ngeri. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Nah, apakah saudara-saudara juga memiliki iman dan pengharapan seperti itu? Saudara-saudara, di sepanjang tahun ini kita telah mengalami berbagai macam situasi dan peristiwa. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mengalami perjalanan hidup yang sangat berat dan tidak mudah. Barangkali juga ada yang dibayang-bayangi oleh berbagai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Namun lihatlah, sampai saat ini kita masih bisa bertahan. Segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran tadi ternyata tidak terjadi. Atau mungkin terjadi, namun kita berhasil mengatasinya. Atau mungkin ada yang punya pengalaman seperti Rasul Paulus tadi, terluput dari maut. Bagaimana kita menghayati semua peristiwa itu? Apakah kita juga menghayatinya sebagai Tuhan yang telah menyelamatkan kita? Kalau ya, mari kita hitung. Dalam tahun ini, berapa kali Tuhan sudah menyelamatkan kita? Jangan-jangan yang terjadi, Ia sudah berkali-kali menyelamatkan kita. Karena itu, apapun yang terjadi di tahun yang hampir berlalu ini, apapun arti tahun tersebut bagi kita, mari kita syukuri. Karena Tuhan telah menyertai dan menyelamatkan kita. Sehingga sampai saat ini kita masih bisa berdiri dan akan melanjutkan langkah kita ke depan. Dan mari kita yakini, Tuhan yang telah menyertai dan menyelamatkan kita, akan menyertai dan menyelamatkan kita lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah disertai dan diantar sampai di titik ini, sampai hari ini, melewati berbagai macam peristiwa. Kalau kami bisa, kami meyakini itu semua pasti karena Tuhan. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dalam berbagai peristiwa itu kiranya semakin meneguhkan iman dan pengharapan kami, dan menjadi bekal kami di dalam nanti menjalani tahun yang baru, dengan keyakinan Tuhan akan menyertai dan menyelamatkan kami lagi. Dengan pertolongan Tuhan, mampukan kami untuk membuat kehidupan kami ke depan menjadi semakin baik dari hari-hari yang sudah kami lewati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat mensyukuri penyertaan Tuhan dan menyongsong tahun yang baru. Tuhan memberkati dan senantiasa menyertai.